Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa qala ta'ala fil Qur'anil 'azim a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala wa qul i'malu fasyarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul adzim. Pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita semuanya. Nikmat sehat, nikmat berpuasa pada hari ini, dan tentunya sebuah kenikmatan yang diperuntukkan bagi orang berpuasa itu secara langsung oleh hadis Rasulullah SAW disebutkan lisaimi farhatan. Bagi orang yang berpuasa itu ada dua macam kenikmatan. Yang pertama farhatun indal iftar, yang kedua itulah farhatun indal liqa'i rabbih. Kebahagiaan ketika berbuka puasa nanti dan kebahagiaan ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah dua macam kenikmatan yang tentunya sangat dinanti-nantikan oleh jutaan kaum muslimin. Makanya kita harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebab umur kita disampaikan pada bulan suci ini. Bulan penuh kemuliaan, bulan penuh maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Ramadan merupakan bulan penghapus dosa. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang qiyam di bulan Ramadan, maka dia akan dengan iman wa ihtisaban, iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan dihapus dosa-dosa yang telah lampau. Begitu juga dengan saum. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Salam dan salam semoga Allah curahkan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan tentunya kita sebagai umatnya yang insya Allah istiqomah dalam menjalankan ajaran agamanya sampai akhir kiamat. Hadirin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan sore hari ini saya akan membahas kultum dengan tema bekerja dan berupaya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 105, wa qul i'malu. Kalimat perintahnya adalah i'malu, bekerjalah. Bekerja. Fasayarallahu amalakum, maka Allah akan melihat amal kalian, bekerja kalian. Di situ kalimatnya adalah kerja kalian, bukan hasilnya. Ditambah pula yang akan melihat kerja kita itu adalah Allah, Rasul, dan orang-orang yang beriman. Pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah kemudian berfirman dalam surat At-Talaq ayat 7, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yunfiq dzu sa'atin min sa'atihi wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allahu la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Yang artinya, hendaklah orang yang mampu memberikan nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberikan nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seorang melainkan sekadar apa yang Allah berikan kepadanya. Ayat ini menerangkan bahwa kita itu disuruh untuk bekerja supaya berpenghasilan, dan memang sesuai dengan muwasafat kita sebagai seorang muslim, yaitu qadirun alal kasbi. Adapun dalam waktu sempit ataupun waktu luang, Allah tetap memberikan kesempatan kita untuk melakukan sedekah, berinfak. Tentunya sesuai dengan apa yang kita sanggupi. Kalau ada seorang sanggup dengan harta, maka berinfaklah dengan harta. Kalau ada seorang yang tidak sanggup, bersedekahlah dengan harta.
Ada seseorang yang tidak sanggup dengan harta, bersedekahlah dengan tenaga, pikiran. Dan paling rendah itu adalah tabassum. Seperti hadis Rasulullah SAW, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Bahkan kullu tasbihatin sadaqah, kullu takbiratin sadaqah, wa kullu tahmidatin sadaqah. Tasbih, tahmid, takbir, tahlil itu adalah sedekah. Tetapi esensinya adalah Allah memberitakan kita untuk bekerja, berupaya, menghasilkan. Baik tujuannya itu untuk urusan dunia ataupun untuk urusan akhirat. Dan kedua-duanya sangat penting. Ihwafillah rahmatullah. Karena kita bekerja untuk urusan dunia, untuk bekerja berpenghasilan dalam rangka menjembatani diri kita, keluarga kita, anak-anak kita untuk ke akhirat. Yang paling penting adalah sesuai dengan hadis Rasulullah SAW dari Jabir radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah SAW bersabda, "Ibda binafsika fatasaddaq 'alaiha, fa in faddala syai'un pali ahlika, fa in faddala an ahlika syai'un pali qarabatika." Mulailah dari diri kamu sendiri, sedekahkanlah untuk dirimu, selebihnya dari itu untuk keluargamu, anak dan istrimu, selebihnya lagi untuk kerabat dekatmu, selebihnya lagi untuk tujuan ini ataupun tujuan yang lain. Nah, ini adalah bagaimana Rasulullah SAW menggambarkan betapa pentingnya kita bekerja berpenghasilan untuk tujuannya adalah bagaimana kita bisa mencukupi kebutuhan keluarga, bisa mencukupi kebutuhan karib kerabat, bisa mencukupi kebutuhan dalam artian memberi. Dan salah satu tujuan berpuasa itu adalah yang pertama la'allakum tattaqun, yang kedua di antara salah satu surat yang lainnya adalah la'allahum yattaqun. Berarti dua ayat ini ada korelasinya. Yang pertama tujuan berpuasa itu adalah untuk kesolehan pribadi, yang kedua tujuan berpuasa itu adalah untuk kesolehan sosial, dan kita berada di antara keduanya. Dan kita ikut andil dalam mensolehkan sosial, yaitu dengan cara banyak memberi. Bahkan Rasulullah SAW beliau berkatakan bahwa aku termasuk orang yang paling dermawan di bulan Ramadan, dan paling banyak memberi di bulan Ramadan. Karena Rasulullah SAW selama bulan selain bulan Ramadan mengumpulkan harta untuk persiapan di bulan Ramadan. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di bulan-bulan selain bulan Ramadan. Makanya ketika bulan Ramadan Rasulullah melakukan totalitas ibadah dan aktivitas sosial untuk Ramadan. Pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berdosa jika engkau enggan mencari nafkah. Dan ini sudah jelas secara gamblang digambarkan oleh hadis Rasulullah SAW, kafa bil mar'i isman ayyudayya min man yaqut. Kafa bil mar'i isman, seorang itu cukup dikatakan berdosa jika ia melalaikan orang yang ia wajib beri nafkah. Jadi seorang yang, yaitu istrinya, yang ia harus dikasih nafkah, istrinya, anak-anaknya, tetapi dia tidak melakukan kerja untuk memberikan nafkah, maka kafa bil mar'i isman, cukup baginya ada dosa-dosa, cukup baginya ada dikatakan berdosa. Ingat, mencari nafkah itu adalah berpahala, bekerja berpenghasilan itu adalah berpahala. Seperti dalam hadis Rasulullah SAW, dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi raqabah wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin wa dinarun anfaqtahu ala ahlika a'dhamu ajran alladhi anfaqtahu ala ahlika. Berpahala, mencari rezeki untuk keluarga, menafkahi keluarga itu berpahala, bahkan lebih baik nih, a'dhamuha ajran alladhi anfaqta ala ahlika, ganjarannya lebih besar untuk keluarga kita daripada untuk setelah itu. Ya bukan berarti tidak menafikan yang lain untuk diberikan kepada yang lain yang membutuhkan, tapi untuk keluarga mencari nafkah untuk keluarga itu pahalanya lebih besar.
dan akhirnya kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Allah memang yang memberi rezeki sebagaimana firman-Nya tadi, dan tidak ada sesuatu yang melata pun di muka bumi melainkan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezekinya. Tidak ada satu binatang yang melata pun di muka bumi ini kecuali Allah akan berikan rezekinya. Namun hal ini bukan berarti salah seorang boleh meninggalkan usaha bersandar pada apa yang diperoleh makhluk lainnya. Meninggalkan usaha yang sangat bertentangan dengan tawakal itu sendiri. Tetap kita harus berupaya bertawakal. Dan tentunya di dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, innallaha yuhibbul muslim al-mu'tarif, bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai, menyukai seorang muslim yang bekerja dan berpenghasilan. Pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pahamilah bahwa sudah jelas bahwa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bekerja. Namun kita misalkan tidak punya pekerjaan, maka kita harus memperhatikan bagaimana sih caranya mencari pekerjaan yang baik. Tentunya di sini harus disadari oleh kita pentingnya memahami inilah pekerjaan yang baik, yang kemudian nanti akan melahirkan sifat istiqomah dalam bekerja tersebut. Yang pertama, pahamilah setiap jiwa tidak akan mati sampai rezekinya sempurna. Ini sudah jelas digambarkan oleh Rasulullah SAW. Inna rauhal kudus nafasa fi rawi inna nafsan la tamuta hatta tastakmila rizquha. Sesungguhnya Rohul Kudus atau Jibril mengatakan, telah membisikkan ke dalam batinku bahwa setiap jiwa tidak akan mati sampai sempurna ajalnya dan dia habiskan jatah rizkinya. Jadi seseorang itu sudah punya jatah rizkinya masing-masing dan sudah dituliskan di Rohul Mahfudz. Yang kedua, cari pekerjaan yang halal dan jauhi yang haram. Makanya di sini harus teliti, apakah pekerjaan yang kita geluti ini, yang akan kita hadapi ini, yang akan kita kerjakan ini halal atau haram. Standarnya ya memang kajian-kajian fikhiyah yang menentukan ini adalah haram atau halal. Contoh pikir sekarang misalkan multi level marketing, kita bekerja di sana, apakah ini mendekati haram atau halal? Kalau kita tidak tahu, maka bertanya kepada yang tahu. Fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Bekerjalah kepada yang tahu, yang punya ilmu pengetahuan kalau kalian tidak mengetahuinya, supaya sudah jelas apa yang kita lakukan itu adalah halal atau haram. Kalau halal jalankan, kalau haram tinggalkan. Kemudian yang ketiga, cari berkah dalam pekerjaan, bukan besarnya gaji, tapi keberkahan. Ada sahabat yang pernah bertanya kepada Nabi SAW, Ayyul kasabi atyabu? Qala amalu rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrur. Wahai Rasulullah SAW, mata pencarian kasab apakah yang baik, yang paling baik, kata sahabat ini. Kata Rasulullah SAW, pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur atau diberkahi. Jadi sebuah pekerjaan yang murni dilakukan oleh tangannya sendiri, itu kata Rasul yang pertama, hasil kerja keringatnya, hasil peras keringat banting tulangnya, datang pagi-pagi, pulang sore-sore. Kemudian yang kedua adalah jual beli yang mabrur, yang sesuai dengan syariat Islam. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Jelas. Ada standarnya, ada patokan-patokannya dijelaskan dalam syariat Islam tentang jual beli yang baik dan keharaman akan riba. Yang keempat adalah jauhkan dari pekerjaan meminta-minta. Mayazal rajul yas'alun nas hatta ya'tiya yaumal qiyamah laisa fi wajhi muz'atun lahmin. Jika seorang yang meminta-minta atau mengemis pada manusia, ia akan datang pada hari kiamat tanpa memiliki sekerat daging di wajahnya. Nauzubillah, subhanallah. Seperti sepele.
Tapi ternyata meminta-minta itu ganjarannya adalah nanti di akhirat kelak akan diminta pertanggungjawaban. Bahkan tadi dikatakan hatta ya'tiya yaumil qiyamah laisa fi wajhi muz'atul lahmin. Di wajahnya tidak ada sekerat daging pun. Man sala min ghairi faqrin faka'annama ya'kul jamra. Barang siapa yang meminta-minta padahal dirinya tidaklah fakir, cukuplah rezekinya, tidak fakir, maka ia akan memakan bara api. Ada perkampungan peminta-minta, rumahnya mewah, mobilnya lumayan, tapi pekerjaannya meminta-minta. Nah itulah yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW, dikatakan oleh Rasulullah SAW. Man sa'ala min ghairi faqrin, barang siapa yang meminta padahal dirinya tidak fakir, maka ia seakan-akan memakan bara api. Hati-hati dari meminta-minta, hati-hati. Dan yang kelima, salah satu tip mencari kerja adalah bahwa pekerjaan yang kita lakukan tidak menyengsarakan orang lain, tidak menzolimi orang lain. Misalkan ada pertambangan dimanapun, di belahan bumi Jawa, Sumatera ataupun Kalimantan sana, tetapi ternyata pertambangan itu menyengsarakan nasib masyarakat setempat, mereka jadi sulit akan kehidupan, maka itu adalah pekerjaan yang zalim. Bahkan dhahral fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Rusaknya tanah di sana yang sampai saat ini berlobang, tanah berlobang dengan kedalaman yang luar biasa, airnya mengandung bahaya. Ketika orang masuk ke dalamnya akan langsung binasa. Itu adalah pekerjaan yang menzalimi orang lain, dan tinggalkan itu. Walaupun perusahaan besar dan bermanfaat bagi teknologi yang lain, tetapi dihasilkan dari menzalimi orang lain, menzalimi masyarakat sekitar, merusak alam, itu tidak dibenarkan dalam Islam. La yahtakiru illa khati'un, tidak boleh meminimumkan barang, jika tidak maka ia termasuk yang berdosa. Hadirin yang dirahmati Allah, yang terakhir terkait dengan kewajiban kita bekerja berupaya adalah bagaimana kita istiqomah dalam menjalankan apa yang kita kerjakan. Itu sangat penting juga, karena kalau kita tidak istiqomah, tidak punya profesi di sana, atau tidak ada maharah, profesionalisme dalam pekerjaan tersebut, maka hasilnya pun tidak akan maksimal. Yang diperlukan oleh kita adalah istiqomahnya dalam menjalankan pekerjaan tersebut. Dan tentunya adalah meningkatkan kualitas dan kapasitas diri kita, supaya kita bisa lebih meningkatkan lagi hasil yang diinginkan oleh pekerjaan yang kita tekuni tersebut. Memang istiqomah adalah kalimat yang sangat berat sekali. Rasulullah SAW sampai beruban karena memikirkan kalimat istiqomah. Betapa beratnya istiqomah seseorang dalam berbagai hal. Namun Islam mengajarkan kita untuk tetap istiqomah, walaupun pekerjaan itu adalah kecil, tapi istiqomahnya kita, insya Allah yang kecil itu akan jadi besar, jadi investasi yang sangat luar biasa besar, termasuk amalan kita. Memang sulit ketika kita di bulan Ramadan ini kita terbiasa dengan baca Quran, qiyamul lail, salat duha, salat hajat, hajat. Tapi di bulan-bulan lain, ketika datang bulan-bulan selain Ramadan, datang bulan Syawal misalkan, kita terbiasa lagi kepada pekerjaan yang lama. Itulah sulitnya istiqomah. Ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu saja yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf bila ada kekurangan, kata-kata yang salah atau lafaz-lafaz yang salah dalam kutub ini, itu adalah murni kesalahan saya pribadi. Adapun yang benarnya adalah murni datangnya dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW.
Dan tentunya saya mengucapkan barakallahu lakum dan selamat berbuka puasa. Semoga kita tentunya mendapatkan predikat takwa yang kita inginkan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.